Maka kita dianjurkan sama Nabi kita Muhammad SAW, sampai orang yang bisa mengendalikan amarahnya disebut dengan orang yang kuat. Inilah dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Sabarnya Nabi luar biasa. Bagaimana Nabi sabar luar biasa. Tapi kalau syariatnya Rasulullah, syariatnya Allah diinjak-injak, syariatnya Allah dihinakan, Nabi marah. Ini berhubungan dengan diri pribadi, Rasulullah nggak akan marah. Tapi kalau syariatnya Rasulullah, syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala dihinakan, maka marah Rasulullah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa marah di saat seperti itu hukumnya malah bisa jadi wajib. Kalau agama dihinakan, agama syariat dihancurkan, itu hukumnya malah jadi wajib marah. Nah, Nabi Muhammad kalau ada syariat Allah yang dibuat main, Nabi marah. Dan para sahabat tahu kalau Rasulullah marah, itu melihat mata Rasulullah merah sampai dilihatnya. Kalau dia sampai marah, tapi marahnya bukan karena nafsu, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sangkut paut sama diri beliau, sama diri Rasulullah, beliau nggak akan marah. Nah, itu yang menjadikan akhlak beliau luar biasa. Justru kadang orang yang bikin marah itu taubat gara-gara akhlaknya orang yang bisa menahan amarah. Nah, berapa banyak orang kafir Quraisy yang berbuat buruk sama Nabi, tidak menambah sedikit pun akhlak Nabi Muhammad, tidak merubah sedikit pun akhlak Nabi Muhammad, yang akhirnya tadinya benci jadi cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang luar biasa. Nah, ada sebuah kisah nih. Ini kisah asli, yaitu Al-Habib Ali Al-Jufri. Itu yang dakwah di luar negeri, yang masih muda itu. Nah, beliau pas dakwah di Jepang. Begitu sampai di Jepang, beliau dakwah ketemu seorang namanya Ahmad. Kaget orang Jepang namanya Ahmad. Begitu kenal namanya Ahmad, kaget ini. Akhirnya Habib Ali nanya sama itu orang, kalau ini bisa masuk Islam, bagaimana kisahnya? Kan di Jepang ini jarang, beda sama kayak di Indonesia. Indonesia ada wali songo, ada orang yang membawa agama Islam. Jadi istilahnya Islam itu di Indonesia nggak awam. Tapi kalau di Jepang kan, ceritanya bagaimana? Gitu kata Habib Ali, kau masuk Islam. Kadang kita lah kalau ketemu mualaf nih, kan suka nanya kita, bagaimana sih kisah Anda bisa masuk Islam ini? Itu perlu seperti itu kita nanya. Bagaimana Anda mendapatkan hidayah itu manfaatnya besar buat kita kalau kita nanya seperti itu. Kenapa? Supaya apa nih? Mengajarkan kepada kita agar berpegang teguh kita ini kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang dia punya tips orang yang masuk Islam ini yang kita nggak tahu, yang jadikan dia bisa yakin sama Allah, sama Islam. Dan itu bisa kita tanamkan pada diri kita supaya iman Islam kita ini tidak luntur. Tuh lihat orang kok bisa meluk Islam. Begitu agamanya, tadinya bukan Islam, dia bisa meluk Islam karena apa? Pintar dia. Udah pintar dokter masuk Islam. Kita ambil hikmahnya, oh apa dia bisa ini, bisa itu. Inilah hidayah yang Allah kasih. Jadi kita nanya itu untuk menambah keimanan kita. Nabi Ali tanya sama orang tersebut, bagaimana caranya kau bisa masuk Islam? Dia jawab, bukan saya yang Islam, katanya pemuda ini. Saya begitu terlahir sudah jadi Islam. Terus gimana? Waktu itu ayah saya pernah ditugaskan ke Indonesia. Ini kata orang yang namanya Ahmad nih. Ayah saya pernah ditugaskan ke Indonesia, itu lebih kurang 30 tahun di sana. Ayah saya tugas di sana, akhirnya ayah saya buka warung kelontong sambil dagang. Nah, di sebelah warung kelontong ayah saya juga ada orang yang dagang dengan dagangan yang sama. Jadi kelontongnya sama-sama nih, istilahnya sembako atau apalah gitu, sama-sama dagang. Nah, ayah saya dagang ini, dia juga dagang itu. Nah, sebelah warung ayah saya orang Muslim gitu. Nah, orang Muslim ini, ayah saya nggak pernah berbuat baik sama orang Muslim ini. Kadang-kadang mulut ayah saya ini pedas, jahat, suka nyakitin orang Muslim ini. Tapi anehnya orang Muslim ini, kalau setiap pagi buka toko dia laris. Begitu
Begitu 1, 2, 3 orang beli ke tempat dia, malah yang sisanya diarahkan ke toko ayah saya. Itu anehnya. Jadi toko yang muslim ini laris sekali, 2 kali, 3 kali. Ini yang keempat dioper. Disebutkan, ditanya. Begitu orang belanja, kata dia kau belanja saja ke sebelah, karena dagangannya juga sama dengan saya. Bingung ayahnya, padahal ayahnya jahat. Ayah saya jahat bukan main kepada tetangga yang muslim ini. Tapi yang muslim ini setiap ada orang belanja, pelanggan belanja ke dia, malah kalau kelebihan dioper ke sebelah. Kalau kita enggak kan, udah tetangga yang dagang sebelah kita ini jahat sama kita, begitu kita ramai dia sepi. Apa bahasa kita? Rasain loh biar langsung tuh kalau kita. Ini enggak, padahal beda agama. Ini orang muslim, ya. Begitu dia laris, dia alihkan kau belanja ke sebelah. Aku nggak sempat nanyain kamu karena di ramai cuma ke sebelah. Karena di sebelah juga dagangnya sama dengan dagang saya, cuma ke sebelah, silakan. Itu sampai seperti itu orang Islam. Nah orang Jepang ini nih, kok bisa begini, gitu. Bisa kok seperti ini. Udah saya jahatin, ya, tapi malah dibalas dengan kebaikan. Nah setelah dia tugasnya selesai 30 tahun, dia penasaran mau datang ke toko sebelah. Bukan datang ke toko sebelah mau minta maaf, bukan. Dia pengen tahu ini gerangan apa, kok bisa berbaik seperti saya. Maksudnya apa nih orang muslim ini sama saya nih? Apa tujuannya kok bisa seperti ini? Gitu. Jadi di Jepang ini datang bukan minta maaf, pengen tahu. Nah kan dijawab sama orang muslim ini. Kata orang Jepang, selama 30 tahun saya di sini, saya tidak pernah berbuat baik kepada kamu. Tapi kenapa kamu balas terus dengan kebaikan? Apa jawab orang muslim? Karena agamaku mengajarkan berbuat baik ke seluruh manusia. Kaget orang Jepang. Waktu ini agama apa ini? Ini adalah agama Islam. Kata orang Jepang, wah ini agama luar biasa nih, kalau nggak dipegang ini sayang. Tolong jelaskan kepada saya seperti apa nih lebih dalam lagi. Dikisahkan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dikisahkan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, takjub ini orang Jepang, mengulurkan tangan, tolong bimbing saya agar saya masuk ke agama Islam. Mengucap dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia suri tauladan. Karena apa? Karena akhlak. Orang muslim ini bisa saja marah, bisa dia marah ke tetangga yang Jepang ini, balas sudah bisa. Yang selalu berbuat buruk ini, tapi justru dia ngikutin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya akhlak tadi menjadi pintu daripada datangnya hidayah orang yang tidak beriman kepada Allah menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dagang warung ini ingat, kalau memang tetangga sebelah ramai, alhamdulillah. Jangan nyari garam buat bangkrutin warung Nah bisa jadi kita ditolimin nih sama orang. Kita bisa nahan amarah kita. Bisa jadi saat itu menjadi pintu hidayah orang tersebut. Jadi orang tersebut akhirnya merubah perbuatan buruknya menjadi kebaikan berkat akhlak kita kepada mereka. Memang perkara ini ya tidak gampang, nggak mudah. Perkara yang sangat sulit, yaitu melawan hawa nafsu kita. Karena melawan hawa nafsu itu adalah jihadul akbar. Musuhnya tidak kelihatan. Mana kelihatan nafsu? Paling susah. Kenapa? Karena nafsu tidak terlihat. Kalau melawan musuh, melawan manusia di medan perperangan, ya kita lagi perperangan, perang jihad fisabilillah, kelihatan musuhnya orangnya berhadapan-hadapan. Kalau di medan perperangan, begitu kita bunuh dalam peperangan fisabilillah, dapat surga. Kita terbunuh juga dapat surga. Terus kemudian perperangan di medan perang itu waktunya hanya sesaat, nggak tiap hari. Orang perang di medan peperangan kumpul. Kayak dulu negara kita tuh pernah
dijajah. Begitu jajah, perang tempur. Begitu tempur, penjajah kalah, dia pulang, selesai. Jadi gak terus-menerus sampai sekarang kita perang penjajah, enggak. Tapi yang namanya melawan hawa nafsu, musuh yang gak kelihatan ini lebih susah. Musuh ini gak kelihatan, yang namanya hawa nafsu. Kita gak gampang jatuhin yang namanya hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini nggak pernah ada cerita libur tanggal merah, nggak ada tanggal merah hawa nafsu itu kita libur, nggak ada. Mulai dari kita lahir, setan itu sudah menunggu untuk mengganggu sampai kapan? Sampai mata kita memejamkan di saat akhir hayat kita, selesai ya. Jadi nggak terus menerus, apa? Kalau perang nggak terus menerus, tapi kalau hawa nafsu nggak ada liburnya. Jadi pada hakikatnya ya, manusia itu 24 jam berada di medan peperangan. Perang sama siapa? 24 jam kita nih. Perang sama setan. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setan itu musuh bagi kamu yang nyata, yang jelas. Jadi kalau kamu udah punya musuh yang nyata, yang jelas, yang namanya setan, jangan lagi kita tambahin musuh. Jangan tambahin musuh lagi, karena kita sudah punya musuh namanya setan. Jadi jangan cari musuh baru lagi yang namanya manusia. Udah jelas kita punya musuh namanya setan. Jangan cari lagi musuh yang baru yang namanya manusia. Kadang kita nih saudara seagama sendiri aja kita jadikan musuh. Nauzubillah min dzalik. Kita zalimi dia. Ini kan kurang kerjaan nih orang. Sudah punya stok musuh banyak, cari musuh lagi buat apa sih? Nah, stok musuh kita ini banyak. Mereka tidak pernah libur. Kita kadang libur, zikir kita libur, ngaji kita libur, dekat sama Allah kita libur. Nah, musuh kita ini gak pernah ada kata libur untuk menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang gak henti-hentinya mengganggu manusia. Maka dari itu melawan hawa nafsu itu lebih susah, sehingga dikatakan sebagai jihadul akbar. Nah, cukup kita musuh tuh, namanya iblis, setan, dan pasukannya itu musuh kita. Jangan lagi ditambah sama tetangga, ya Allah, tetangga manusia. Kita cukup dah. Itu kita ngadepin setan nama buyang kita, nambah-nambahin musuh yang namanya tetangga manusia. Jangan. Jadi kalau ditanya punya apa musuh, enggak punya. Siapa musuhmu? Adalah setan. Udah jadi itu musuh kita setan, karena memang dikasih tahu sama Allah sebenarnya musuh bagi kau adalah setan. Laku ma'akum mubin, musuh yang nyata bagi kalian.